lagi manggung 2011 di Cimahi waktu itu. Band gue waktu itu disambitin air kencing. Ketika gue udah dapet alitan itu, gue proses itu semua, justru gue makin cinta sama nyokap. Tadi kan gue bilang ya, gue cinta banget sama anak gue. Iya. Tadi gue sayang banget sama anak gue. Tapi justru sayang gue sama anak gue ini relate, ngerti ya, sama sayang gue sama nyokap. Oh gini rasanya. Pantesan nyokap sama gue tuh gila banget. Gitu, sayangnya ya, khawatirnya ya. Bayangin nggak, gue nggak mengandung Ali loh. Iya. Terus gue bayangin kalau gue yang ngandung, gue yang taruhan nyawa, gue yang kasih, gue ya mungkin kayak gue kali aja berapa tuh, gue nggak tahu kali berapa. Banyak sih. Gue bayanginnya gitu aja, karena gue seorang bapak nih, maksud gue berkorban gue mungkin gak se amazing nyokap gitu ya. Gue gila banget sama anak gue bayangin gitu gimana jadi ibunya. Gitu. Iyalah. Jadi gue makin ngerti, oh mama abah tuh ke Husein tuh gitu, makanya gue dan nah terlepas dari soal itu, waktu gue nembak bisa mau jadi istri gue apa enggak itu ketika lagi ngobrol di kafe. Suka deh gue ada acara nembak, mau ditembak. Nembak jadi istri ya kan. Itu di situ gue udah bilang sama Nisa, Dek, buat gue gak ada orang yang bisa gue temui yang lebih gue hormati dan gue dengar suaranya daripada mama. Bahkan gue bilang begini, kalau nanti kamu ketemu sama mama, gue sayang sama lo. Tapi kalau sampai nanti lo ketemu sama mama dan mama nggak restu, langsung gue putusin. Gue gituin mbak. Ini asli nih, mudah-mudahan Nisa nonton karena memang dia tahu soal ini. Iya. Dia harus nonton dong Nisa. Iya. Namanya nambah viewers. Kan dibacain. Sama di-share ya Nisa ya. Oh iya, gue suka nge-share kalau dia. Gue suka ada gue di-share. Lumayan tahu. Terus ya gitu. Jadi si Nisa terus kaget bah. Dia kaget. Kok kamu gitu? Enggak, bukan aku gitu. Memang ibu buat gue segalanya. Iya. Jujur nih, gue bilang sama dia, jujur dek, gue pernah lawan pendapat nyokap. Gue pernah lawan sama yang sebelumnya. Akhirnya nggak jadi. Jadi gitu. Ya kan? Dari awal tuh nyokap udah nggak setuju pak, nggak mantan. Karena feeling orang tua tuh nggak pernah salah. Gak ada lawannya. Nggak bisa di cenayang pun juga kalah udah. Kasarnya dukun apa tuh nggak bisa. Firasat orang tua kan. Orang tua tuh luar biasa. Ketika gue bersikeras membuktikan sama mama kalau pendapat gue lebih benar, 2 tahun gue berjuang sampai tunangan, sampai lamaran, sampai keluarga besar ketemuan, seserahan, semuanya udah putus begitu aja. Dan di ujung-ujungnya at the end gue ternyata salah ya. Ternyata yang benar mama selama ini. 2 tahun loh gue lawan. Coba kalau lu yang ngikutin nyokap lu dari awal, ya mungkin Ali udah punya adik tahun ini. Ya. Tapi ternyata emang gue harus putus sama dia. Ya, dan lo mendapatkan yang lebih baik pasti. Alhamdulillah biasanya gitu. Subhanallahnya mbak, ketika gue bawa Anissa ke rumah pertama kali, mama langsung suka, langsung setuju. Padahal pas gue bawa pertama kali itu dia belum hijaban, malahan. Kira. Hijabannya kan sebelum nikah. Tunangan aja belum hijaban. Sebelum nikah ya, dia baru hijaban 1 bulan 2 bulan sebelum nikah dia baru memutuskan untuk hijaban. Jadi awalnya pas gue bawa ke mama pertama kali, mah ini Anissa yang harus ceritain, yang bisa diceritain gitu. Itu beda sama first impressionnya sama yang kemarin. Kalau yang awal tuh nyokap tuh ngobrol tuh kayak pas dia pulang tuh nyokap ngomong sama gue mbak. Pas gue anterin dia pulang, mantan gue gak sebut namanya ya, dia nyokap gue bilang, kamu gak seret ya? Oke, kayaknya enggak dia deh, gitu. Padahal dia, gue lihat dia baik sama nyokap, cuma ya feeling ibu. Ya kan mbak, seorang ibu pasti tahu feeling ke anak tuh, sinyalnya gila-gila aja. Nah pas sama Nisa, padahal dia belum pakai hijab pas datang, mama tahu dia artis. Yang biasanya orang cenderung, gue bisa artis deh, gitu-gitu ya. Tapi kok ini enggak gitu.
malah nyambung ngobrol, tiba-tiba curhat-curhatan, ketawa-ketawa segala macam. Terus nyokap habis baterai pulang, gue balik ke rumah, nyokap bilang mama setuju sama yang ini. Akhirnya gue nikah, terus ada Ali. Dan ternyata nggak salah. Feeling ibu jangan dilawan, guys. Setelah Ali nih ya lahir, harapan lo terbesar lah sama Ali untuk saat ini, karena anak lo baru satu kan. Iya. Harapan gue terbesar buat Ali ya, gue tuh pengen dia jadi ulama. Hah? Asli. Jadi gini ceritanya, gue tuh dulu pernah pesantren sebenarnya. Gitu. Ini orang banyak banget kehidupan di masa lalunya ya. Tapi itu cuma sebentar. Jadi gue nggak saking nggak jadi lah, ibaratnya gitu. Karena gue masih di pondok nih ya, di pesantren ya, pikiran gue tuh panggung. Gitu. Memang kayak udah, gue gue waktu itu kalah dengan kemauan gue pengen tetap manggung dan seterusnya. Itu 2009 kalau nggak salah. Abis Lockguns. Abis bubarnya Lockguns. Terus gue sempat masuk pesantren di Sukabumi gitu. Gue juga baik juga. Jadi gue kalah sama kemauan gue pengen tetap manggung, karena akhirnya gue pulang. Cuma sebentar gitu. Dan bertambahnya umur, maksudnya bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, makin banyak nih gue kenal segala dimensi orang dan lain-lain, makin memperkuat gue. Memang gue kayaknya Ali memang harus masuk pesantren gitu, karena gue ngelihat kondisi lapangan sehari ini, gue ngelihat potensi masa depan tuh seperti apa kondisinya, dan gue juga ngelihat gairah. Lucunya tuh mbak, setelah gue keluar dari pesantren, gue lanjut ngeband doang ya sampai idol kan. Selesai idol gue fokus musik, segala macam, film, sinetron, musik, whatever. Gairah belajar agama gue malah meledak-ledak setelah itu. Dan jujur gue ngomong apa ada ya dari hati ya. Gue jujur, gue nyesel keluar dari pesantren. Even gue tahu. Nih gue boleh, ini mungkin baru pertama kali gue bilang nih, ini gue belum pernah ngebahas sebelumnya, karena gak ada yang tanya. Tersanjung nih dari ini belum pernah ditanya soalnya. Kalau misalnya, ini pribadi banget ya, kalau misalnya gue dibuka tabirnya takdir gue di 2009 itu, kalau lu keluar dari pesantren 2014 lu akan jadi juara 2 Indonesia Night. Gue dibuka takdir, misalnya nih bukan, gue tetap akan, saat ini gue jawab, gue akan pilih, gue gak akan keluar dari pondok. Kalau waktu itu gue tahu, setelah gue alami itu semua, setelah melewati ini gue ngomong setelah dalam kondisi gue udah juara 2 idol gitu. Jadi gue ngerasa tetap lo menyesal, tetap beda gitu. Maksud gue, gue ketika gue muncul gairah belajar yang luar biasa, sekarang ini malahan gitu, beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak habis nikah sih, gairah belajar gue tuh meletup-letup gitu, girohnya itu meledak-ledak gitu. Bini gue seneng banget gitu, maksud gue jadi belajar banget sekarang. Lo tuh gila, chemistry dapet banget ya sama bini lo ya. Yang bini lo setelah lo tau gak nama gue siapa panggilannya? Siapa? Anis. Oh Anis? Iya. Dia lahir. Dia Anissa? Dia lahir 4 Juli, gue 5 Juli. Oh, Masya Allah, jodoh banget ya. Juli gue 5 Juli. Anissa, Anis. Mukanya juga mirip-mirip. Sempurna ya, semoga sampai kakek nenek sampai maut yang memisahkan. Ya, jadi gua semenjak gua banyak belajar soal agama ya, specifically banyak baca, banyak sharing sama orang yang lebih ngerti dan seterusnya. Sorry, gua ini si Anissa pengen juga nggak? Ada? Boleh ikutan ini? Oh boleh, santai aja. Gue dari tadi pengen duduk begini. Nggak apa-apa lah ya. Apa yang gitu? Ini apa? Apakah keinginan lo untuk mendalami penyesalan lo di masa lalu lo meninggalkan pesantren itu? Apakah ada dorongan juga dari istri lo? Enggak. Lo sendiri? Enggak, sama sekali nggak ada. Ya, pure lo sendiri. Tiba-tiba nggak tahu ya, gue semenjak nikah itu gue kayak ngalamin satu titik balik ya. Kayak semua dunia keartisan gue udah alamin Mbak gitu. Gue udah ngerasain manggungnya, semanggung-manggungnya, sinetron, film-film yang whatever lah. Jadi gue udah nggak kebayang itu kesibukan lo pada saat itu tight schedule banget. Dan akhirnya gue ngerasa itu bagus. Ya mendapatkan impian itu kan bagus. Oh iya dong. Ya, gue kerja kok. Iya Gue bukan minta uang aja, gue kerja itu uang halal, gue capek menggapai impian gue. Gitu. Dan
gue ngerasa impian yang paling bagus itu adalah bukan bekerja karena uang, tapi bekerja karena Allah kan, gitu ya. Dan bekerja karena Allah yang paling pure adalah lo kerja sama Allah, bukan kerja sama orang kan Allah, tapi kerja sama Allah. Maksudnya apa? Ya, jadi dai, jadi seterusnya, atau jadi ulama. Dan itu sebenarnya cita-cita bokap gue. Gue. Sekarang lo pengen ke Ali begitu? Iya, jadi gue pikir itu nggak keren dulu gitu. Oh iya benar. Bokap gue di zaman namanya kolot. ini. Kolot lah, karena bokap gue emang sangat religius. Ntar lo digituin sama Ali, karma bos. Jangan dong. Abi gue kolot, nyuruh gue jadi kiai, jadi ulama. Jadi bokap nyokap gue pengen gue jadi seperti itu, tapi gue anggap kolot. Dan memang gue punya jiwa seni tinggi sekali, Mbak, gitu. Gue jiwa seni tinggi sekali gitu loh. Makanya dari pendidikan lo, background lo apa segala macam sampai lo achieve sampai detik ini kan lo. Mumpung Ali belum menempuh pendidikan itu, gue harus dia kali duluan sama dia. Jujur, gue ngerasain pesantren gue yang cuma sebentar itu di 2009 berkali sampai sekarang. Berkali sampai sekarang, gue bisa ngerasain betapa indahnya hubungan antara murid sama guru. Anyways, gue masuk pesantren dari suruh orang tua. Oh, mau sendiri? Malah gue yang mau sendiri. Kenapa lo keluar? Itu dia tadi, nafsu. Nafsu lo. Karena gue pengen jadi star. Kayak gitu lah kan ya. Jadi ketika gue beneran mendapatkan star tersebut, ternyata gue cuma dapat little star sebenarnya. Gitu maksudnya, ngerti gak? Gitu. Ini gak bad, little star kan tetap star. Itu gak bad, gak buruk, bagus. Lo jadi seorang artis terkenal, itu impian lo. Selama lo gak aneh-aneh, itu bagus gitu. Tapi gue pengen anak gue gak segua dong. Gitu. Gue pengen anak gue tuh dapetin the biggest one gitu kan, gue pengen gitu. Maksudnya apa ya? Gue pengen dia jadi bintang di dunia, bintang di akhirat. Masya Allah, gila ya ternyata rocker satu ini bener kan, badannya Rambo, rocker hatinya Rinto saya. Tapi ini gue amazed banget ya sama cerita lo yang ini ya, saya itu nggak ada di artikel bos. Ya, belum pernah gue cerita. Nah, alhamdulillah berarti dari Mapona berkah banget ya. Husein mau atau Anis kan, gue panggil Anis aja deh. Boleh, Anis lebih enak. Anis juga manggilnya Anis. Iya, makanya panggilan kecilnya dari keluarga ya. Sama orang-orang terdekatnya tuh Anis ternyata. Ya, sebenarnya kalau misalkan boleh gue simpulin tuh begini, guys. Sebenarnya lu tuh di dunia ini mau jadi artis terkenal kah? Mau jualan kelontongan kah, mau jadi apa, ratu kah, mau jadi whatever, whoever, itu nggak ada ngaruhnya di pandangan Allah gitu. Yang pengaruh itu ketakwaan lo, sebenarnya kan gitu ya, cintaan lo sama Allah dan Rasul dan sebenarnya mahabbah di situ. Ini bukan persoalan itu. Makanya kenapa Mbak, gue alhamdulillah selalu berusaha memperlakukan orang mau apapun levelnya sama. Gue berusaha begitu gitu. Kenapa? Karena gue nggak tahu di pandangan Allah dia seperti apa. Bener banget. Gitu. Bahkan masalah pencapaian gue yang belum tercapai tadi itu. Bahkan gue bilang begini. Ini relate juga sama pertanyaan gue berikutnya nih, langsung terjawab. Oke, apa pertanyaan? Ya itu. Cita-cita lo, harapan lo yang belum tercapai. Kan lo udah mencapai semua. Ternyata lo sudah disusun. Udah gue susun sebenarnya, tapi sudah langsung terjawab sama Anis apa Husein ya. Gue tuh menanyakan setelah yang pertanyaan tadi, gue pengen tanya, setelah lo lewatin semua, jadi penyanyi, jadi ini masuk pesantren apa segala macam, apa sih cita-cita seorang Husein Alatas atau Anis sebelum yang belum tercapai gitu, langsung dijawab sama dia. Enggak, gue senangnya gini Sen, kalau orang kan pengen lagi, ternyata buat gue balik ke titik nol, itu yang luar biasa. Ya, itu hidayah tau sebenarnya. Lo sadar nggak sih, lo tuh sebenarnya udah lagi dibayang-bayangin gitu loh. Gue tetap melakukan pekerjaan gue, cuma gini, kalau boleh gue simpulin sih soal gue ya. Kalau misalnya nih Mbak, ternyata Allah menulis takdir, ya kan gue nggak tahu apa yang akan ditulis. Misalnya nih, ke depan ternyata gue ditakdirkan untuk fokus ke agama misalnya nih, gue dengan senang hati terima takdir itu. Serius, Anda itu ditakdirkan ya. Tapi kalau misalnya, gue senang banget ya dengar cerita hari ini. Tapi kalau misalkan Allah takdirkan begini, enggak, udah kamu tetap dengan profesi kamu aja, maksudnya sebagai seniman. Gue minta gue jadi seorang seniman yang Allah ridhoin.
Maksud gua Ali nih, mumpung masih polos, kertas langsung kosong, lo yang nulis. iya, selesai SD gua foto. Bahkan adik gua mbak, yang cowok, gua punya adik cowok pas lima SD sekarang. Gua udah bilang sama nyokap, Langsung masukin. gua disiapin dananya. Pokoknya SMP kelas 1 masukin pesantren. Oh iya, gue pengen nanya juga. Kalau nggak salah ada artikel di situ kata-katanya lo itu belajar nada-nada tinggi dari UJ. Iya benar. Jadi sebenarnya sih gue belum pernah ketemu sama sekali sama almarhum UJ. Nah, iya makanya maksud gue pengen nanya relate lagi yang ke atas kan dengan cita-cita lo kan sebenarnya maksudnya penyesalan ya, lebih ke penyesalan ya kayak yang kita ngomong tadi kan. Apakah karena lo pernah deket sama UJ atau apa enggak? Oh ya, enggak. UJ itu sebenarnya malah gue terinspirasi dari Ustadz Jeffrey itu bukan karena perjalanan spiritualnya. Jadi apanya? Teknik vokalnya. Oh gitu. Gitu kan tadi gue bilang gue bisa mencapai not tinggi itu dalam teknik vokal ya itu dengan teknik head voice atau whistle gitu. Tapi gue nggak bisa suara satu tinggi gitu kayak kori gitu kan. Kori itu kan bisa sampai tinggi banget gitu kan tanpa dia harus head voice gitu. Iya. Kok bisa ya itu gue nggak ngerti tekniknya. Terus gue merhatiin UJ di TV pas dia ceramah tuh dia ada bawa ayat gitu terus dia ngaji dengan suaranya yang oke banget. Iya benar. Itu gue terinspirasi. Almarhum Ustadz Uji itu emang luar biasa banget ya. Kebetulan juga gue dulu sempat, saya kenal, bahkan kenal dia jauh sebelum dia jadi Ustadz Uji. Itu kalau dia nyanyi tuh keren banget. Terkadang kalau misalnya dia lagi nyanyi nih ya, dia suka bikin medley dari nyanyi langsung jadi ngaji. Tapi dia konsisten dan suara itu keren banget, emang benar keren banget. Gue bisa tiruin sedikit. Ah serius? Mana coba? itu suka nyanyi lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun, kau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kau tak sembahyang apa gunanya? Itu gue sampai bisa tiruin saking mirip loh. Gue jadi keinget. Iya. Aduh. Emang apa ya? Makanya gue sampai bisa tiruin karena memang gue ngefans gitu. Ngefans sama cara nyanyinya. Itu kan tadi bukan ayat ya, itu lagu Indonesia. Iya lagu. Terus karena kok dia bawain lagu Indonesia kayak kori. Iya, kayak ngaji kan, keren banget. Gokil nih, gue harus bisa kayak beliau. Jadi sering gue dengerin nyanyian beliau, terus ketika beliau baca ayat Quran juga, teknik vokalnya itu yang pengen gue adaptasi itu. Dan alhamdulillah akhirnya gue bisa. Jadi sebenarnya inspirasinya UJ tuh gitu. Bukan karena lo mengenal dan lo belajar. Gue pikir karena artikel tulisannya seperti itu, gue pikir lo belajar vokal pernah dari Ustadz Uji almarhum gitu. Ternyata gue berharap sih bisa ketemu waktu itu ya, karena pas gue belajar dari video-video beliau kan beliau masih sehat. Tapi takdirnya gue nggak sempat ketemu gitu. Malah gue bisa ketemu sama ayah angkat UJ, ayah Oom waktu itu, jadi ayah angkat gue juga. Akhirnya sampai sekarang. Waktu itu yang ayah Oom anggap anak itu ada UJ, ada Charlie 12, ada gue, ada Mas Opik juga, ada Ustadz Guntur Bumi juga. Kami ini nih sering waktu itu kumpul lagi. Tapi pas gue terlibat UJ udah nggak ada. Gitu makanya waktu itu ayah bilang, tau nggak Sen kenapa Husein ayah panggil waktu itu, ayah ajak ngobrol, ayah kenalin sama Charlie sama Mas Opik, ayah ajak datang sekarang karena ayah ngelihat ada sosok UJ di Husein. Kayak ayah Oom nih, ayah Oom ini punya mirip banget sih. Iya, katanya karakternya, terus udah gitu banyak hal lah, ada hal yang ada di UJ itu ada di Husein juga gitu, menurut ayah Oom gitu. Gitu, cuma sayangnya memang belum sempat ketemu waktu itu, dan ini gue utarain kayak Om gitu. Ya, Husein tuh ngefans banget sama almarhum gitu. Kenapa? Gue sebel untuk ngomong ini ya. Uji tuh almarhum Ustadz Uji tuh baik banget dari dulu dia merintis gitu baik banget. Gue kenal tuh lumayan dekat sebelum dia menjadi seorang Ustadz Uji, dan dia tidak berubah. Gue ketemu lagi setelah dia jadi Ustadz Uji. Itu almarhum tuh ketemu nyokap, dia loh yang nyamperin nyokap. Ibu, apa kabar? Masya Allah, dia inget dicium tangan. Ibu makasih ya, dulu saya sering dibuatin kopi. Begitu loh, dia ingat semuanya loh.
nggak ada yang dia lupain sama sekali, sampai yang nyokap gue tuh, hah, ya ampun, katanya ini orang baik banget tuh, jangan baik-baik, cepet dipanggil. Dia baik banget, dia baik banget. Waktu wafatnya beliau juga yang nganterin sampai. Iya, masya Allah banget. Itu di media, kayaknya gue belum pernah ngelihat ada seorang ustadz ya Indonesia bisa sampai segitunya gitu ya, sampai menggelegar gitu. Se-Indonesia semua pengen nganterin beliau ke istirahat terakhir, itu luar biasa. Iya, karena gini, satu, dia basicnya entertain, automatically dia punya fans, ya kan? Terus dia hijrah, dia mendapat hidayah, dan mungkin memang sebenarnya keinginan dia udah lama sih, dari dulu juga suka mengagok. Dia udah lama sempat ngomong, bilang pengen aku suatu saat pengen jadi ustadz penceramah. Karena dia nongkrong dimanapun, ujung-ujungnya nyamain kita gitu. Oke, gue terinspirasi. Enggak, serius, nongkrong dimanapun dalam keadaan apapun, ujung-ujungnya dia pasti akan memberikan satu kata-kata tuh yang membuat kita ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya dalam keadaan apapun ya, gitu. Terus emang udah perhatian ke situ berarti? Iya, dia ke situ, cuman mungkin kan kadang orang menjadi seseorang melalui proses yang berbeda-beda dengan segala lika-liku kehidupan, benar nggak sih? Dengan segala prosesnya ya kan, sampai menjadi Ustadz Uje yang sekarang, ya almarhum sekarang ya kan. Itu nggak gampang buat dia, dan itu apa yang dia omongkan, apa yang dia ceramahkan, gue kan ikutin tuh ceramah-ceramahnya dia, itu bukan mengarang, bukan apa, tapi memang yang dia alami di kehidupannya dia. Soal uminya juga, segala macam. Iya, semuanya tentang bagaimana ke orang tua, bagaimana pergaulan, bagaimana narkoba itu real, bukan menghayal, bukan kata orang, bukan kata siapa, itu memang dia tuh sudah pernah di situ, di posisi itu gitu loh. Dan amazed banget, dan alhamdulillah banget pas ketemu dia lagi, dia tidak berubah, masih seperti walaupun sudah menjadi seorang Ustadz Uje yang sangat kondang seantero ini ya, seantero Indonesia ini. Begitu ketemu lagi sama kita tuh tidak berubah loh nih sama sekali. Cara dia bicara, memperlakukan kita tuh, aduh, masya Allah banget deh. Bener-bener baik banget tuh orang. Sampai nyokap gue tuh nangis, sampai dipeluk sama nyokap gue. Itu termasuk istri juga, Umi Pipi juga tuh ada waktu itu datang, dan Umi Pipi juga cium tangan nyokap gue gitu kan. Padahal nyokap gue, aduh ibu malu deh, masa Ustadz kondang itu nyamperin ibu. Kan gue dulu kalau zaman gue nyanyi dulu, kalau gue manggung, nyokap tuh selalu nonton, support gue banget gitu, dimanapun gue, nyokap tuh pasti ada gitu. Jadi dia udah tahu pas ketemu gue di situ, gue nyanyi satu panggung tuh kalau nggak salah acara pendanaan 1000 buat Padang. Itu acaranya di Citos kalau nggak salah. Nah di situ dia ngeliat, iya, jadi kita tuh dikasih lagu, dikirimin, ketemu di stage itu. Ada Rizal Gibran, ada almarhum, ada Ali siapa tuh pemain sinetron, terus ada Ali Jainal, terus ada itu, kita satu stage di situ manggung. Terus dia nanya, Ponah mana ini ibu? Dibilang, pasti ibu ikutan, ibu itu dia mencari almarhum ibu, sekarang udah almarhum kan 3 tahun lalu. Itu disamperin, ibu apa kabar? Dia cium tangan loh. Yang nyokap tuh yang ngasih tangan tuh, Uje, iya. Dia kayak, dan nyokap gua kan fansnya dia. Gitu, waktu dia jadi artis, nyokap gue nggak ngefansnya setelah almarhum Ustadz Uje jadi ustadz. Gitu, nyokap gue sampai nangis dipeluk sama nyokap gue, dan dia nggak ada risihnya, nggak ada cambuknya, nggak ada apa ya namanya, ya mungkin lo tau lah juga dengar dari cerita orang-orang gimana seorang almarhum Ustadz Uje. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Amin. Nesya, gue tanya lagi nih, tolong dong kasih tips gimana caranya menjaga suara rocker lo tuh tetap bagus walaupun walaupun menyanyikan lagu yang rock ataupun yang bukan rock. Itu gue bukan termasuk penyanyi yang suka pemanasan latihan vokal sebenarnya. Hampir nggak pernah sebenarnya. Emang udah bagus ya saya suaranya ya, saya jangan ditiru, nggak bisa niru kita kalau gitu. Sih kayaknya pertama ya karena pengalaman sih gitu. Tapi lo suka gini kan, biasanya penyanyi vocalizing, lo suka sama sekali. Gue bisa vocalizing, cuma gue nggak pernah lakuin. Gue termasuk vokalis yang malas vocalizing tuh. Oh, tapi lo suka nyanyi tiap hari? Enggak pernah juga. Juga? Tapi gue dari tadi nggak ada.
nyanyi. Kalau gue sih ngerasanya pertama yang paling efektif adalah ketika gue mau manggung ngejaga vokal. Pertama jangan begadang ketika mau manggung. Udah pasti hancur mbak. Iya udah sih, pasti. karena nggak fit ya. Bener, apalagi vokal cord ya. Itu karena dia cuma main berantipis sekali. Artinya kalau kita begadang ada penebalan gitu. Biasanya langsung jadi parau gitu. Nah itu tuh nggak asik gitu. Satu itu, kedua gue termasuk orang yang sangat jarang sekali minum air es. Itu juga sangat membantu juga. Iya, katanya kalau nggak salah, kalau kata spesialis HT ya, kalau kita minum air es, pita suara kita tuh jadi kaku ya. Nah, kalau nggak salah ya. Ya, dan kita butuh agak effort kalau kita mau nyanyi, harus vocalizing itu untuk melenturkan. Karena sih membantu banget sih. Itu terus tadi maksud gue soal pengalaman tuh begini. Jadi sebenarnya yang gue rasain ketika kita mau nyanyi itu salah satu yang membuat kita jadi nggak lentur ya, kalau salah satunya lentur terus nggak lepas, terus nggak nyampe message-nya dan seterusnya, teknik yang kita kejar nggak dapat dan seterusnya, itu biasanya karena mental, karena psikologi sebenarnya, bukan karena biologinya gitu. Karena teknik vokalnya dia ngerti, pernapasannya dia ngerti, artikulasinya dia ngerti, semua intonasi dia ngerti semua. Tapi ketika mau nyanyi itu kenapa nggak bagus eksekusinya, nggak langsam gitu? Itu biasanya karena faktor psikologis. Faktor psikologis yang paling berat ketika lagi nyanyi, pengalaman gue ya, biasanya pertama takut salah. Karena pengen terlihat sempurna. Ya, jadi saking pengen terlihat sempurna, dia takut dia tidak sempurna. Itu beban mental banget. Karena under pressure dia jadinya. Benar. Kan. Makanya gue selalu bilang kalau misalkan mau manggung, jangan mikir, rasain. Jangan dipikirin, mikirinnya di studio. Pas latihan di rumah segala macam di backstage. Ntar ketika di stage nikmatin gitu loh. Show must go on. Jangan terus mikirin. Jangan. Vokal itu nggak boleh dipikirin. Iya, benar. Pertama itu. Kedua, maksud gue psikologis adalah penguasaan materi lagu yang akan dibawakan. Tuh saya dengerin tuh ya. Biasanya kalau orang yang lagunya, liriknya, nadanya udah di luar kepala, itu pasti dia akan jauh lebih lepas dibanding orang yang nyanyi mikir liriknya ini, abis ini bridge-nya udah pasti. Makanya penguasaan materi pra acara itu sangat penting sekali menurut gue. Itu terus sama satu lagi pengalaman sih ya, karena experience is the best teacher gitu. Makin sering lo manggung, makin sering lo ganti-ganti stage dengan psikologis penonton yang berbeda-beda, dengan kualitas panggung yang berbeda-beda, dengan kualitas audio yang berbeda-beda, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 panggung itu udah pasti beda. Makanya kalau kita tembak penyanyi yang udah entah berapa ribu kali manggung, itu kayaknya nggak perlu well prepare. Coba Mbak, coba Mas, Dek nyanyi, ya kalau Dek mah nggak belum dibuat. Mas, Mbak, Om gitu kan, nyanyi itu langsung aja gitu kan. Dia tinggal bilang di D, biasanya gitu kan, di C, ya gitu kan, tinggal dia ngomong gitu aja kan. Gitu kalau misalkan yang belum berpengalaman tuh, dia masih terbebani dengan rasa gitu. Iya benar. Kayak gitulah maksud gue gitu. Makanya gimana caranya jadi bukan cuma jadi penyanyi yang baik, tapi juga jadi performer yang baik. Sebenarnya yang paling efektif adalah pengalaman. Nomor satu sih menurut gue, sebelum vocalizing, sebelum artikulasi, intonasi, diafragma, segala macam. Nomor satu sih menurut gue itu, lo harus sering-sering manggung, sering-sering nyanyi, gitu ya. Sama analoginya gini nih, Mbak, kayak misalkan kita ngomongin analogi gue kayak fighter nih. Ada fighter yang dia sabuk hitam di bela diri resmi tersebut gitu, tapi dia nggak pernah fight. Dia latihan terus sampai lulus sampai sabuk hitam dan sekian gitu. Ketika dia berantem sama preman yang bener-bener preman yang udah ribut sama tengahnya dia gitu, coget jahitan sini segala, bisa ancur-ancuran itu petarung tadi maksudnya. Kenapa? Karena pengalamannya. Sekarang kebayang nggak kalau misalkan si preman yang luar biasa pengalaman tadi itu dilatih kickboxing yang sangat serius atau taekwondo yang sampai level tertinggi, itu nggak akan susah banget dikalahin. Iya. Pengalamannya. Orang yang nggak pernah dipukul sama orang yang 3000 kali dipukul kan beda. Apa daya tahan. Kekuatannya. Kayak gitu sih. Benar. Vokal juga kayak gitu sih menurut gue. Benar. Dan gini kali ya, vokal tuh lebih jangan dipikirin, maksud lo mendingan pakai hati. Karena gue nih sebagai pendengar, kalau orang nyanyi, di saat dia nyanyi pakai hati, nyampe ke gue. Even dia fals di ujung,
even dia lupa atau salah lirik itu udah kehapus semua, ya kan? Karena Bisa dimaafin. udah bisa, itu udah pasti bisa. Lo pasti dong ada kejadian dong salah lirik kan lagi gua manggung. salah lirik bukan pernah mbak, sering gue salah Iya, lirik. di Aida juga ya. Kadang Ada kan, salah ada lirik salah berapa lirik. lagu. Lebih sering lagi ketika gue di request dadakan tuh. Gue lagi off air. Tapi kan orang nggak ngeh lo salah lirik nih, soalnya apa? Lo nyanyi udah, maksudnya lo udah lepas kan, jadi Cuma balik lagi mbak, bisa lepas ketika kita selalu tahu ada satu hal yang salah nih. Tapi tetap bisa lepas, itu pengalaman lagi. iya benar. Gitu. Lo tahu how to handle it langsung Itu maksud gue, gitu. kan? Kayak Oh, itu. aduh gue salah. Langsung lo itu gitu. Coba kalau lo baru pertama kurang jam terbang, pasti lo Udah selesai. udah Gue langsung selesai. bakal ngerasa ini gagal, udah selesai. Nah, gue Iya. ngerasa gitu kan, Iya. sama kayak misalkan lo pembalap gitu ya, pembalap ketika lo mau manuver yang kuat, terus tiba-tiba ada salah satu ban lo kempes, dan ini udah 1000 kali terjadi di pembalapan sebelumnya juga begitu. Lo kan udah tahu gimana handle. Kalau tiba-tiba nggak pernah ngalamin terus terjadi, gue mesti gimana nih? Iya, Kan gitu iya, kan? benar. Itu Kaget, sih, itu pasti panik. experience ya. Iya. Kayak gitu. Makanya untuk dapetin itu experience nggak ada bukunya. Yang ada bukunya itu vocalizing, gitu. Yang ada bukunya tuh teori-teori teknik pernapasan. Iya. Pengalaman nggak ada bukunya. Kalau vocalizing itu apa, itu lebih ke kalau cuman buat ini aja sih, benar buat Pemanasan, pemanasan kayak doang gitu. supaya pita suara kita tuh lentur. Ya sisanya balik lagi ya, kita udah kayak lo bilang tadi udah wallpaper sebelumnya. Jadi di saat di panggung itu yang lo fokus adalah gimana lo nyanyi tuh orang bisa menikmati, benar gak sih? Bener. Iya kan? Kayak sekarang Mbak ngobrol sama gue nih, pertanyaannya kan udah ada. Iya, udah ada. Ketika habis ini nanya apa ya kan? Iya. Bayar. Iya. Kalau gue beli siapin kan, bentar deh gue mau nanya apa ya kan? Siapin dulu kan nggak mungkin di tengah-tengah lo. Iya, kayak gitu iya, misalnya, iya, gitu. iya. Makanya kayak gue siapin ini, ada yang relate, udah relate, nggak usah gue tanya sama lagi. gitu. Langsung automatically juga gue nggak akan nanya lagi kan. Ya kayak gitu sih. Dan gue jujur, gue tadi sebelum kita mulai chit-chat ini ya, ngobrol duluan di meja makan, gue bilang gue tuh fansnya lo, gue yang ngefoto lo. Yang membuat lo menang tuh salah satunya gue lo. Gue cerita sama Adam, ya nggak Adam? Betul. Gue ngomong dia, gue ngefans, gue bilang sama Husen, gue ngomong sama dia kayak gitu. Makanya gue tahu dia pernah nyanyi salah lirik ya, nyanyinya nggak salah, maksudnya liriknya. Tapi kenapa orang kadang tidak peduli? Karena dia udah tahu how to handle it, dan dia nyanyi tuh pakai hati menurut gue ya, nyampe ke gue. Jadi gue nggak perkarakan tentang lirik yang salah atau yang apa gitu loh. Dan pada akhirnya jadi juara kan. Soal salah lirik tuh bang, misalnya gue pernah nanya sama Bang Judika waktu itu, Bang lo pernah salah lirik nggak? Gue setiap manggung salah lirik kan. Gue tuh salah lirik tapi nggak salah. Maksudnya gimana bang? Hampir setiap panggung gue ada salah lirik. Hampir setiap panggung gue. Tapi Dan itu jarang normal. kebaca ya. Itu mbak, karena ada teknik biar nggak kebacanya. Lu bisa bagi nggak tuh caranya gimana? Itu dia. Itu harus experience, Yang harus gua bilang nggak ada experience. bukunya tadi tuh. Iya, Kayak iya, misalnya susah. Gue pernah ngalamin gaus salah lirik, itu hal kecil, itu hal yang Iya. terjadi kepada semua penyanyi. Iya. Ada hal yang belum tentu terjadi sama semua penyanyi. Gue pernah Apa? ngalamin nih mbak. Gue pernah lagi manggung. Nih pengalaman ekstrim gue nih ya, sebagai performer. Gue pernah lagi manggung 2011 di Cimahi waktu itu. Band gue waktu itu disambitin air kencing. Hah? Asli air kencing di botol air mineral panggung. Itu penontonnya pada Serius lu? di situ, terus nyambitin ke atas panggung. Gue mandi air kencing. Dan itu Gila. gue harus manggung. Itu kenapa mereka nyambitin lo? Jadi gini, waktu itu tuh konser terakhirnya Kang Krisyanto, Jamrut. Oh iya. Di konser iya. tersebut openingnya Logans. Oh, band lo itu. Iya, jadi Logans jadi bulan-bulanan gitu. Oh, sama yang kayak tadi gue cerita di meja makan ya. Yang tadi. skip. Jadi dia intinya penonton beli tiket nonton dengan marah gitu loh. Emang moodnya udah mood marah. Bahkan Jamrutnya pun kena. Jadi semuanya kena, cuma yang paling parah gue, karena gue opening kan. Dan itu konser besar pertamanya Logans dalam karir Logans. Nah, penontonnya marah kenapa? Nggak sabar 2010-an. untuk Jamrutnya atau gimana? Iya. Oh. Nggak mau nonton gue. Lah terus Jamrut itu juga kena gimana?
karena keluar vokalis. Oh alah. Tapi gue bilang dia nggak berangkat dengan anger gitu loh mereka penontonnya di waktu itu ya. Terus gue manggung di lidah panggung itu gue bawain sekitar 12 lagu. Lagu pertama sampai lagu kedua kalau nggak salah itu nggak berhenti kencing semua. Tanah Blok, gue di lapangan Beli Gift Cimahi. Tanah Blok gitu tuh jadi gue tanah, air kencing, tanah, air kencing. Satu band semua. Dan gue di lidah ya. Itu terus kan lo tetap bernyanyi? Iya, itu kan panggung pertama besar gue. Panggung besar pertama gue tuh itu dalam hidup gue ya. Pertama kali gue manggung besar tuh di lapangan Beli Gift Cimahi itu. Habis itu gue ada konser tour sama Skid Row segala macam. Tapi yang paling besar tuh di situ. Itu ada sekitar 25.000 penonton. 5.000-nya kan timbukin gue. Gila. Terus di situ gue di situ baru Om Lok Zelebor bilang apa namanya kamu punya mental panggung. Di situ pertama kali. Itu umur gue anyways masih 17 tahun. masih kelas 3 SMA. Tuh ya say, nggak gampang jadi penyanyi ya sampai di titik seorang Husen ya. Terus gue ketika lagu pertama gue ditimpukin, langsung ditimpukin. Dan itu panggung pertama Lockguns. Bayangin ini band terbentuk, rilis album, video klip, manggung sambil tenda kencing. Gila, itu sih Kan berasa ditolak banget kan. Iya. Lagu pertama gue tetep hadapin gitu. Lagu kedua tetap hadapin, dan tetap ditimpukin. Lagu ketiga mereka mulai berhenti nimpukin. Lagu keempat mulai mereka menikmati. mulai nyanyi bareng. Oh. Sampai lagu ke-12 kalau nggak salah mereka teriak we want more. Serius ya, lo? pas gue SMA waktu itu. Oh alah, gila. Makanya kan kayak gitu. Tiba-tiba orang yang biasa manggung diterima dengan baik. Kita banyak lihat lah, ada orang yang dia belum punya experience, mungkin masih muda sekali, semuda gue dulu gitu. Terus mereka ikut satu ajang misalnya gitu ya. Terus langsung bagus perjalanannya gitu. Tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu hal demikian, itu depresinya setahun Wah setengah. gila. Mungkin kalau orang lain udah turun kali, Berhenti. ini dari panggung udah berhenti dia secara udah mandi air pipis. Gue ditawarin loh mbak, turun yuk. Siapa yang nawarin? Anak-anak. Tapi lo kekeh. Enggak, gue Lo kekeh. Tapi gue bilang, kalau lo mau turun aja, gue gak bakal turun. Enggak, pada saat itu band lo udah ada itu sendiri kan, lagu-lagu sendiri kan? Itu lagu sendiri semua. Semuanya? Kan album, Lockguns, promo album. Oh alah. Sekalian sama Pak Lok dijadiin opening kan, oh. sekian promo sama Jammers gitu. Makanya waktu itu lagu orang tuh cuma bawain Metallica satu doang. Semuanya lagu sendiri semua, 11-11-nya sendiri. Yang orang mulai nyanyi bareng lagu siapa? Lagu gue di single yang terakhir. Mereka tahu lah ya. Pada saat itu promonya lumayan awal, maksudnya bagus lah promonya gitu. Dia ngeluarin budget gede lah untuk promo. Jadi banyak orang tahu pada saat itu ya. Jadi pas lagu terakhir tuh baru mulai nyanyi. Itu kayak gitu ya. Tiba-tiba gue ngalamin ada kejadian lagi nih mbak. Setelah Idol. Contoh ceritanya nih, gue lagi di daerah Dobo di daerah Dogo. Daerah timur ya. Itu gue lagi manggung di daerah Dobo. Waktu itu bulan puasa. Gue manggung di daerah Dobo. Panggung segede gaban. Pakai organ tunggal. Jadi gak ada bandnya. Waktu itu gue sama almarhum kakaknya, sama kakaknya almarhum Uce. Pas lagi manggung itu, ini depan gue ada wali kota, bupati segala macam dan ribuan masyarakat gitu. Pakai organ tunggal doang. Gue turun ke bawah mbak. Gue lagi nyanyi. Gue bawain lagu Slang Terlalu Manis. Pada saat itu, salah satu songis gue tuh. Pas gue lagi bawain lagu Slang, mati musiknya. Tiba-tiba powernya kebakar. Ada-ada aja. Jadi powernya kebakar. Nah, di situ gue dituntut sebagai performer di depan puluhan ribu orang. Ini musik mati nih. Ini mimpi buruk nightmare-nya penyanyi nih. Musik mati, mic gue mati. Band emang gak ada, band organ tunggalnya juga mati, audio mati. Ternyata powernya kebakar. Wah, masuk gitu di belakang panggung. Pilihan gue kan cuma dua ya. Kalaupun misalnya itu mic gue taruh, penonton juga maklum orang mati. Iya, Kan gitu iya ya? benar. Gue gak mau. Tapi lo kekeh nyanyi juga, lo kekeh nyanyi dengan lepas mic mati. karena mic-nya mati kan jadi semua suara pelan kedengeran kan? Kan gitu kan? Oh iya. Pas mic-nya mati gue turun ke bawah, terus gue teriakin penontonnya, gue bilang waktu itu tetap nyanyi sama gue ya di malam ya. Akhirnya gue nyanyi sama penonton gak pakai mic. Satu kota dabu tuh waktu itu. Gila, keren. Itu tuh salah satu trik tuh ya. Buat teman-teman ya. Akhirnya situ lah, itu salah satu ujian juga gitu. Akhirnya
nyanyi lah kita gitu kan, setengah lagu terlalu manis tanpa musik dan tanpa apapun, tiba-tiba musik nyala, gue lanjutin lagi terus mereka tepuk tangan semua. Karena gue gak mau gitu. Pertama, gue diundang ke situ gue dibayar. Gitu kan. Pertama itu. Kedua, penonton datang ke situ, mereka nggak mau ada reason. Iya. Gak peduli, no excuse. Mereka harusnya nonton udah. Mereka pengen nonton. Wah ini pernah terjadi juga kok sama senior gue gitu. Kayak tiba-tiba musik mati. Kalau nggak salah Boril pernah ngalamin juga, terus dia ambil gitar akustik terus, ayo bareng aja kok gue udah. Duduk kayak nyanyi bareng, penonton tetap nyanyi bareng. Itu tuh performer gitu maksud gue. Itu harusnya tuh begitu gitu. Iya, performer, entertainer harus begitu. Gitu. Meskipun nggak akan seenak kalau lancar, kan bukan kemauan kita. Iya, benar. Siapa juga yang bisa setting. Contohnya kayak gitu. Pengalaman gue yang paling sinting salah satunya Idol. Kenapa lagi dia Idol? Kayaknya baik-baik aja bukannya? Gue satu-satunya penyanyi mbak di Idol yang setiap minggu beda genre. Enggak, gue inget kok. Orang tuh pengen, para juri tuh pengen ngetes lo kalau nyanyi lagu ini bisa nggak, lagu ini dengan versi lo kan gitu ya? Itu kan cuma satu kali ditesnya. Cuma waktu gue disuruh nyanyi dangdut doang kan. Tapi abis itu tiap minggu tuh gue beda genre terus. Gitu. Iya. Jadi gue pertama kali, ini yang gue crossover nih. Pertama kali gue bawain lagunya Bahasa Kalbu Titi DJ. Iya. Tapi itu keren loh. Ya, itu keren loh. Terus abis itu gue bawain lagunya Shontel R&B. Abis itu gue lupa urutannya. Abis itu gue bawain lagunya Decode sama Vita Dewi versi, itu lagu cewek ya, Paramore. Gue bawain versi kayak gothic metal gitu. Oh, gue belum dengar tuh kalau itu. Terus gue bawain Skyfall-nya Adele, cewek kan, perempuan banget lagunya. Gue bikin jadi gothic juga, metal juga, ada ngobrolnya segala macam. Terus gue bawain Madu 3, gue joget dangdut Melayu. Iya, gue tahu, itu gue lihat. Terus gue bawain Avicii gue bener-bener country. Terus gue bawain System of a Down, bener-bener metal waktu itu. Gila, lu di pontang-panting ya. ya. Itu bener-bener dites gitu waktu itu mental gue. Gue yang paling dites kayaknya dibandingin yang lain. Firza enggak? Lagu Firza yang keluar dari zonanya kan nggak ada. Kita bisa lihat kan? Iya sih. Itu tetap Firza banget gitu. Iya. Gue penyanyi metal nyanyi dangdut. Itu kayak penyanyi dangdut suruh nyanyi grindcore. Iya dong. Enggak, gue rasa gini, juri tuh iseng pengen tau, mungkin karena dia tahu lo bisa ngaji atau lo bisa bersok nyanyi kayak tadi tuh almarhum Ustadz Uje, ya kan? Mereka pengen tahu nih kalau di on stage lo nyanyi kayak yang genre dangdut seperti apa, mungkin itu kali ya. Itu tapi kan, itu memang benar waktu pas lagi yang gue bawain Madu 3 tuh, minggu lalunya gue dites sama Mas Sana, suruh nyanyi dangdut, tapi itu aja udah. Yang lain-lainnya tuh bener-bener kayak gue juga di direct sama Fremantle dan juga. Tapi sebenarnya hati lo dangdut kali, secara goyangan lo pada saat itu asik. Oh, pantes. Gue rasa nih salah satu. Karena lo di panggung tuh goyang lo tuh enak banget, kayak lo nikmatin banget gitu loh. Gue rasa nih salah satu anugerah juga yang dikasih ke gue ya untuk juara seni gitu. Gue tuh nggak pernah benci sama genre apapun. Dan gue kenal beberapa penyanyi, gue nggak usah sebut namanya, yang benci banget sama dangdut. Oh, ya, banyak sih. Ya, gue nggak sebut namanya ya, ada gitu. Jadi gue nggak gitu. Gue dari dangdut, pop, blues, ya you name it lah. Sampai metal, grindcore, brutal death metal. Gue bahkan punya band metalcore sampai sekarang, Children of Gaza gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Rilis album 1 Juni ntar. Oh, tuh 1 Juni ya, keluarin apa namanya? Children of Gaza. Children of Gaza. COG yang tadi gue sebutin di atas. Jadi gue nggak pernah anti lah sama genre apapun lah gitu. Itu kan pengalaman juga. Kok apa hubungannya multi genre sama pengalaman? Jelas, karena ntar ketika lo bener-bener masuk ke ranah industri musik, industri showbiz, lo bisa di request apa aja bro. Iya. Gitu. Lo udah siap untuk itu. Lo mau nggak mau siap ya, harus siap ya. Gue bener-bener ngalamin gitu, meskipun gue pakai sepatu kulit sampai dengkul, meskipun gue pakai jaket kulit segala macam gitu ya, rantai di mana-mana, ketika si ibu pengen duet, tetap kayak ngejana bro, iya kan ya, tetap aku sayang padamu, gitu. Aku cinta padamu, tetap gitu, bener gak sih mbak? Gak ngaruh itu. Benar. Karena ketika lo di atas panggung orang bayar, gue seneng lagu itu lo bawain gitu. Iya benar. Itu salah satu hal yang sangat amat gue rasakan di karir gue gitu loh. Karena gue ngeliat ada beberapa teman gue yang
dia bagus di genrenya. Iya. Dan ketika dia masuk nyebrang ke dunia showbiz yang sebenarnya, yang tiba-tiba Mbak ngundang dia terus Mbak bisa request apa aja yang Mbak mau gitu. Terus dia mulai kesulitan bahkan ditolak jobnya. Iya. Benar. Itu masalah, men. Benar. Itu masalah menurut gua ya. Itu masalah. Masalah dan merugi. Pasti rugi dong. Pasti itu rugi. berapa job yang Iya. Contoh deh ulang tahun kota. Berapa kota se Indonesia nih? Iya. Ulang tahun tiba-tiba misalnya nih yang terhormat Pak Bupati pengen request atau pengen duet. Iya. Terus saya pengen nyanyi. Justru di daerah dangdut, men. Iya kan? Iya, lu nggak ada dangdut tuh. Kalau untuk kita acara-acara kayak gitu kan pasti udah dangdut ujung-ujungnya, bener nggak? Benar. Yang turun akhirnya pakai lagu dangdut karena kita nyanyi lagu dangdut, mau nggak mau. Tiba dia bilang saya mau bawain lagu Ku Tak Bisa Slam misalnya. Ku tak bisa. Bapak sukanya lagu itu saya gitu. Gua harus bilang iya. Terus mau bilang oh nggak bisa gitu. Iya. Ya diundang lagi. Selesai. Iya, benar. Bener gak sih? Selesai. Gue ini random banget namanya event ya. Random banget gitu dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda gitu. Tiba-tiba gue main di Jawa Timur gitu. Tiba-tiba Dengan orang baru, dengan suasana yang baru, ya kan? Dengan Mas, boleh main di audiens yang acara lain. kita, tapi ada syaratnya. Syaratnya 3 lagu di antara songlistnya Mas harus lagu dangdut. Terserah mau yang semen ulang terserah. Kemudian soal gue bawain Darah Muda, Tera Jana, Judi. Nah, terserah kan gitu. Itu 3 lagu andalan itu pasti tuh Itu kemana-mana. salah satu andalan gue 3. Tapi emang asli buat goyang 3 lagu Parah itu. gitu. Dan gue suka ya. Jadi gue nggak karena di request. Emang gue suka dangdut gitu loh. Iya, iya. Gue suka dangdut, gue suka rock, gue suka metal itu sih. Dan itu sangat efektif. Buat kalian yang pengen mencoba atau pengen menekuni dunia showbiz ya, dunia seni pertunjukan sebagai penyanyi atau sebagai musisi pengiring misalnya, itu efektif banget tuh. Nah, nih sorry, gua ini dulu ya, gua stop dulu ya. Ini pertanyaan gua terakhir dari situ sebenarnya, hampir yang yang lo ngomongin barusan gitu. Gue tuh pengen lo ngasih tahu buat para penyanyi, pemain sinetron, khususnya penyanyi ya, karena kan lu kan keluarnya kan maksudnya lu naiknya kan di Idol kan. Gue minta tolong kasih ke mereka itu kalau mau serius terjun ke dunia nyanyi tuh apa aja sih yang harus siapin? Pasti salah satu yang sebelum tadi gitu kan, ya kan? Selain itu apa aja? Ini pertanyaan gue terakhir nih. Iya. Kalau misalkan lo mau nyanyi doang, apa musisi semua? Nyanyi deh khususnya. Nyanyi ya. Kalau lo mau jadi seorang profesional singer di dunia showbiz ya, tips-tips dari gua pertama kali adalah lo harus siap dengan segala kesulitannya. Ya. Sulit mbak. Iya benar. Sulit gitu loh. Kompetitor di mana-mana. Persaingan pasar senting bukan main gitu. Dan gua masih jalan itu sampai sekarang gitu. Dan akan terus gua jalanin mungkin soalnya. Jadi memang sangat berat sekali. Lo ngelihat orang pasti kan cenderung ngelihat hasilnya. Iya. Lo nggak tahu gitu berapa banyak waktu, pegel batin, pikiran, wah semua yang udah dikorbanin untuk semua itu lah semua. pokoknya. Jadi ini akan sulit. Ya, kecuali lo punya bokap rockstar banget gitu misalnya, atau terkenal banget gitu, mungkin itu akan udah jalan lo. Pun hasilnya beda. Beda sih. Iya, Pasti karena kan beda orang. Beda mental. Beda mental. Yang apa namanya yang langsung masuk ke stage 50, 51 sampai 100 sama dari 01 tuh pasti beda. Makanya biasanya dia sama bokapnya pun beda kualitasnya. Iya. Biasanya begitu kan, Iya. karena bokapnya dari 0 Iya, gitu. iya. Gitu. Makanya kalau misal dan mostly orang-orang yang ingin menggapai cita-citanya itu di dunia showbiz biasanya bukan orang yang berangkat dari keluarga yang sudah sangat masyhur. Biasanya orang-orang yang dari bawah. Iya. Kan begitu kan ya? Iya, benar. Makanya Idol bisa 500.000 kontestan. Iya. Karena memang 95% mungkin orang yang struggling untuk cita-citanya gitu. Ini akan berat. Gue bukan bilang nggak mungkin. Iya. Makanya berat. buktinya gue bisa gitu. Artinya lu juga pasti bisa. Ya, you've been there done that kan. Ya, Iya. gitu. Jadi lo harus siapin mental dulu sih. Gitu. Kalau lo udah ngerasa sekeras apapun gue akan tabrak. Kalau lo ngerasa kayak gitu, itu modal pertama. Iya. Kalau kedua, referensi mbak. Gitu. Tadi gue bilang kan genre. Genre ya. Lo mesti punya banyak referensi dari any kind of genre gitu. Iya. Nggak bisa
nggak bisa cuma satu golongan doang, karena kita nggak tinggal di US. Iya benar. Di US ya, benar. Kalau di US, lu cuma perlu jadi seorang Marilyn Manson untuk punya rumah gede banget dan mobil muscle car banyak gitu. Lo nggak usah nyanyi dangdut. Iya benar. Lo nggak usah jadi R&B, nggak usah R&B gitu. Lo jadi Marilyn Manson aja. Udah gitu aja udah. Lo akan sukses kalau lo konsisten, kalau lo komit dan seterusnya, banyak link gitu. Indonesia nggak gitu sih. Indonesia industrinya tuh berbeda gitu. Jadi banyak referensi. Dangdut lo mau belajar, pop lo mau belajar, rock lo mau belajar, R&B, jazz, blues, bahkan mungkin metal lo mau belajar, alat musik lo mau belajar, referensi penuh di kepala itu akan sangat membantu. Itu akan sangat membantu. Ketiga, bergaul, banyak link gitu. Beda orang jago main musik temennya 100 sama jago main musik temennya ribuan. Pasti yang beda. Yang main musik biasa, maksudnya yang jago main musik temannya 100. Dua-duanya jago mbak. Dua-duanya jago nih. Yang satu temennya ya beberapa puluh lah. Iya. Yang satu temennya di ujung bumi gua temen dia tuh. Nah, yang kayak begini udah pasti yang temennya iya ngerti. Gitu lah. Potensi panggung lebih banyak, ajakan project pasti lebih banyak. Lu buka omongan lebih didengerin. Dan seterusnya, karena memang lu punya reputasi bagus. Link lu di mana-mana. Iya benar. Setiap sebut nama lu orang tahu. Bukan masyarakat ya, maksudnya pelaku musik. Orang-orang yang di bidang lu. Iya. Gitu. Terus yang keempat, dan ini kayaknya paling penting. Sebenarnya sih ada banyak sih, tapi gue ringkas aja mbak ya. Sebenarnya sih banyak banget gitu. Tapi gue ringkas. Yang keempat, dan ini kayaknya paling penting, attitude. Topnya aja lah ya. Attitude, bener banget. Gitu. Karena dengan attitude tuh kita bisa di mana aja, bisa jadi apa aja. Kita yang pasti orang akan senang sama kita ya kan. Lo pinter, lo punya skill, tapi attitude lo bobrok ya. Di saat, apalagi misalnya di saat lo dari bawah terus lo ngetop, nggak sedikit, bener nggak sih Nes ya, yang dari bawah terus jadi ngetop, tiba-tiba attitude-nya berubah. Kadang kita nggak tahu apakah memang itu basic attitude dia, atau karena dia kaget menjadi seorang artis ya. Di situ diuji attitude kita. Nah, salah satunya attitude yang bagus menurut gue itu Hussein Alatas. Jadi fans saya ada. Enggak, jujur beneran deh. Ini gue nggak nyangka banget, karena Hussein ini Anis ya manggilnya gue, temenan sahabatan sama temen gue juga, sama sahabat gue. Dan itu sahabat gue bilang dia tuh dari dulu sampai sekarang Anis ya begini, dia tidak pernah menunjukkan dia siapa, dia tidak pernah merasa dia tuh seorang siapa gitu. Salah satunya gue agak kaget juga di saat gue iseng, sebenarnya gue ngomong sama Adam ya, Adam kenapa gue ngefans sama Hussein, gue tuh ngevote dia terus, gue bilang kayak gitu. Terus lu deket banget ya, gue bilang gue boleh nggak sih undang Hussein cicat di YouTube gue. Gue sebenarnya tuh agak-agak gimana gitu ya. Padahal sih lingkungan kita sama-sama aja pada akhirnya ya. Panggungnya itu aja gitu. Terus tahu-tahu si Adam bilang, ya udah coba ntar gue omongin deh. Dan ternyata dia mau, gue kaget banget. Lo makasih banget loh Hussein, makasih banget Anis. Gue terima kasih banget. Jadi untuk teman-teman semua, kalau yang mau menjadi seorang penyanyi yang baik ya, yang punya attitude, cara bernyanyi yang baik, bagaimana kita mengatasi kejadian-kejadian, segala kemungkinan yang terjadi itu tadi. Hussein ya udah ngasih tips buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terus gue juga senang Hussein juga berbagi lu tuh berbagi kisah dan cita-cita dia terpendam, yang gue pikir cita-citanya Hussein tuh pengen apa gitu setelah semua yang dia lewatin, setelah semua yang dia jalanin ya kan, setelah apa yang dia dapatkan di titiknya, ternyata dia pengen jadi ustadz. Gila sih, itu yang gila banget. Nggak tahu sih itu bisa apa enggak. Insya Allah. Istri anak, adik gua sih ya sampai dia pengen banget adeknya sama anaknya dia itu
kalau dia tidak bisa mencapai di titik untuk menjadi seorang ustadz, setidaknya adiknya atau anaknya sudah dia preparekan, dia persiapkan untuk menjadi seorang ustadz. Terima kasih banyak ya Husen ya. Sama-sama, jangan kapok. Maaf ini Diary Mapona cuman apa namanya? Enak undangin. Lu masakin deh. nggak bisa ngasih yang gimana gitu, karena gue lebih seneng kalau gue nyambut tamu di rumah. Gue ngasih makan tuh bukan beli, tapi masakan di rumah gue termasak gitu. Nggak, gue dibantuin sama Mak Noi. Itu di belakang kompor. Itu studio buat masak. Kalau ada vlog untuk masak itu gue lagi udah gue prepare sih, jadi gue masak keluar. Kalau kemarin kan di video yang kemarin kan gue di luar kan datangin rumah orang, tapi sekarang gue lebih kayaknya apalagi pandemi, gue nunggu sampai pandemi benar-benar beres ya kan, nggak mungkin dalam beberapa bulan ini kan kita pasti maksudnya it takes time pasti untuk pandemi kan. Jadi gue persiapkan ya ini gitu di belakang ini. Tadinya tuh kita mau syuting di belakang, berhubung hujan nggak berhenti ya kan. Jadi kita pindah ke dalam. Tapi kayaknya kalau buat kita mah durasi kita nggak bisa. Kayak kurang. Kalau buat di luar gitu, ngarepin matahari. Iya. Udah pas di sini ya, Indonesia. Background aja di kompor. Iya. Demikian video dari Diary Mapona kali ini. Semoga video ini dapat membantu, dapat menginspirasi teman-teman semua biar lebih semangat lagi menggapai cita-cita atau apapun yang kalian impikan. Benar kata pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Oke? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng yang paling atas supaya teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Diary Mapona. Diary Mapona, sana sini, cus! Merangkap suami Mbak Inu. Kamera. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyimpang di keabadian. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Adam. Thank you. Komplain mati.